Nama Dr. Haji Fahru Rozi MA, tempat tanggal lahir di Jombang 13 Mei 1977. Pangkat dan golongan 3D, jabatan sebagai pentasi ahli muda, instansi atau unit kerja dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, alamat kantor Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, alamat rumah di Gria Sarmita, Blok Sasmita, Blok D2 nomor 9. Pendidikan terakhir S3, mungkin itu. Untuk selanjutnya langsung diserahkan kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Mbak Nadia dan teman-teman sekalian. Pagi ini alhamdulillah saya bisa sholawat ke teman-teman sekalian ya. Ini banyak teman-teman saya, para kiai. Jadi saya bisa soal di sini, nggak perlu ke Malang, Gus Hasim, nggak perlu ke Banten, Kiai Nai, nggak perlu ke Jogja, Kiai Fauzi. Pokoknya banyak lah teman semuanya. Ada Ustaz Hawashi teman, tapi sama-sama Jakarta nggak pernah ketemunya ya di sini. Jadi kita niatkan pokoknya. Saya lihat sini silaturahim ke teman-teman sekalian. Kalau soal materi yang diamanatkan, saya yakin teman-teman sudah paham semuanya. Jadi kelihatannya nggak perlu disampaikan lagi. Tapi kenapa saya di sini ya karena saya sudah di Lajnah, terus kerjaan kami di Lajnah itu ya kotak-kotak Quran semuanya gitu ya. Pokoknya Quran apa saja pasti kita buka. Jadi mungkin apa yang diketahui di teman-teman Lajnah itu agak berbeda dengan yang yang teman-teman temui. Jadi lebih karena itu. Atau ada yang menambahkan, bisa awas dulu, tambahkan lagi. Hari ini kita akan membahas tentang wakaf ibtidah di dalam Al-Quran. Ya, intinya nanti ya ke mushaf standar. Saya nanti mungkin nggak akan lengkap ya, hanya gambaran utama saja terkait dengan keragaman wakaf, tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran. Karena zaman sekarang ini mushaf begitu banyak, dan kita dengan mudah sekali bisa mendapatkan mushaf yang beraneka ragam, sehingga bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, masyarakat umum terutama ya, dan saya yakin teman-teman sekalian ini sering bertemu dengan berbagai macam masyarakat ya. Mungkin salah satu di antara mereka ada yang menanyakan terkait hal-hal seputar waktu tidak itu. Karena itu mengetahui keragaman tanda wakaf dan mushaf menjadi sangat penting bagi guru Al-Quran. Inilah dulu yang mendasari saya ketika menulis disertasi, karena setiap hari ketika saya di Lajnah banyak sekali hal-hal yang tadi mungkin bagi kaum santri nggak masalah ya, kaum santri itu biasa.
baca Quran nggak ada tulisannya aja bunyi. Kalau masyarakat umum enggak, Qurannya bener nih, Qurannya bener. Surat Al-Baqarah di atasnya ditulis An-Nisa, itu jangan heboh. Itu katanya Quran palsu. Dan iya, dulu Quran Banten itu pernah cetak pertama surat An-Nisa, di atasnya tertulis Al-Maidah 1 halaman. Itu luar biasa itu. Sampai ini cetakan pemerintah salah, pokoknya kemana-mana gitu ya. Jadi seperti itu. Padahal isinya benar, karena itu memang kalau terkait dengan Al-Quran nggak boleh main-main. Meskipun kalau tidak dituliskan headernya itu nggak masalah, orang sudah hafal. Tapi ketika dituliskan kok ada kesalahan, itu menjadi masalah. Beberapa kasus termasuk masalah tanda wakaf ini. Itulah yang mendasari saya kemudian ini harus dituliskan ini. Paling tidak biar tahu keragaman saja gitu. Karena orang sekarang itu sering sekali membandingkan, tetapi tidak punya dasar untuk membandingkan. Pasti kalau begitu ketika dibandingkan pasti ada yang kalah. Kata Fadal begitu katanya. Pokoknya ini kok dibanding-banding itu mesti ada yang kalah. Iya. Jadi kalau orang membandingkan itu bagus, tapi kalau tidak punya perangkat untuk membandingkan pasti mengalahkan salah satunya. Padahal seharusnya perbandingan itu yang nggak mengalahkan. Pasti ketika membandingkan itu sebetulnya kalau kita punya perangkat pasti kenapa kok berbeda, ini ke sini, ini ke sini. Jadi kesimpulannya bukan semakin mempersempit tapi malah memperluas cakrawala. Itulah yang menurut saya sampai tulis disertasi dulu. Ini disertasinya dulu dengan disertasi ini. Tapi untuk bisa nulis disertasi ini saya membutuhkan 2 tahun untuk mengumpulkan seluruh tanda wakaf dalam persoalan di dunia. Sehingga kemudian saya jadikan buku sampai 4 jilid itu, 2 jilidnya itu seperti kamus gitu ya. Jadi berisi tentang keragaman tanda wakaf. Secara garis besar, ini gambar dalam slide ini. Inilah sistem tanda wakaf yang digunakan di dalam soal cetak di dunia ini. Sampai sekarang masih berlaku, setidaknya ada 4 yang masih berlaku. Ya, yang pertama asal Jawandi. Ini kalau orang yang lahirnya tahun berapa ya? Tahun 70-an ke bawah itu pasti mengetahui asal Jawandi ini. Jadi tanda wakaf yang paling lama digunakan di dalam Al-Quran cetak sampai sekarang masih digunakan sejak abad ke-6 sampai sekarang. Itu yang menggunakan Mushaf Bombay Turki Indonesia. Indonesia sekarang sedang menggunakan ini, tapi Mushaf Bombay masih ada yang menggunakan ini, yaitu tanda wakaf dengan 10 tanda wakaf, mim, tok, jim, sod, dan seterusnya. Kemudian ada Al-Habti, tanda wakafnya tanda wakaf tunggal yang digunakan sampai saat ini di Maulidi. Kemudian Al-Mukhallalati ini sudah tidak digunakan, ini hanya sekali digunakan di Al-Quran cetak. Waktu itu masih cetaknya masih belum seperti sekarang ya. Jadi ini semacam tanda wakaf transisi saja dengan tanda wakaf berupa inisial dari singkatan kualitas wakaf yang ditandakan itu tam, kafi, jaiz, hasan, mafhum, dan seterusnya. Kemudian ada Falak Husaini, yang tanda wakafnya ini cukup populer sampai saat ini, Qaf Lam Jim Sod Lam. Kemudian ada Mushaf Indonesia yang juga menggunakan Qaf Lam Jim Sod Lam. Ya. Tapi tanda wakaf Mushaf Indonesia kalau dibandingkan dengan Falak Husaini, meskipun menggunakan tanda wakaf yang sama, tapi terdapat perbedaan. Dari mana perbedaannya? Nah, ini yang sering dibanding-bandingkan. Jadi pembandingannya biasanya sederhana. Di dalam Mushaf Madinah, Sod Lam kok di Mushaf dari Mushaf Qaf Lam. Pembandingan seperti itu. Jadi tanda wakafnya sama, kemudian penempatannya
penggunaannya berbeda. Kenapa kok seperti itu? Karena mushaf standar Indonesia itu asal muasalnya adalah tanda wakofnya asal Jawandi. Asal Jawandi dengan 10 tanda atau 12 tanda wakof, kemudian disederhanakan menjadi 6 tanda wakof. Penyederhanaannya itu hanya menyederhanakan tanda wakofnya, ya, menyederhanakan tanda wakofnya. Artinya ketika kita tanda kok, ya, tanda kok atau kif itu nanti langsung diubah saja menjadi koflam. Ya. Sementara kalau mushaf Mesir, karena memang sejak awal menggunakan koflam jim lam sebagai tanda wakof asalnya, maka dia punya kriteria sebetulnya. Ya. Nah, saya hanya nulis di bagian ini saja, di bagian jadi perpindahan tanda wakof dari mushaf Jawandi menjadi mushaf Indonesia, itu saja yang saya tulis. Tapi nanti hasilnya ya berbeda, meskipun berbeda tetap tidak ada yang salah, ya. Karena mungkin dulu ketika distandarkan itu memang waktu itu Quran belum beredar seperti sekarang ini. Dulu kalau orang ingin mendapatkan mushaf Madinah mungkin harus haji dulu. Sekarang sudah gampang sekali, sehingga orang membandingkan dengan cepat sekali. Dan dari sini maka tanda wakaf yang digunakan sampai saat ini ada di Jawandi, Al-Haqi, Kholabsaini dengan mushaf standar Indonesia dengan perubahannya seperti tadi itu. Nanti saya nggak masuk pada kritik saya, ya. Kritik saya itu bukan berarti menyalahkan mushaf standar Indonesia, tapi saya lebih kepada ini, mushaf standar Indonesia itu tahun 84, ya, ditetapkan tahun 84, kemudian sekarang sudah hampir 30 tahun. Biasanya dalam perkembangan itu pasti yang dulu tidak dipertimbangkan sebagai masalah karena perkembangan itu, sehingga kemudian bagi orang sekarang dilihat masalah seperti itu saja. Jadi lebih baik lebih pada perbedaan konteks saja. Sama dulu mushaf Al-Husaini pertama cetak itu kan tahun 1923. Kemudian tahun 1952 perubahannya terkait dengan tanda wakaf ini banyak sekali, sampai 500 titik. Maka ketika saya mengkaji misal standar itu juga perubahannya total, karena di perbedaan itu. Saya nggak masuk ke sana, tapi yang ingin saya tekankan bahwa keragaman tanda wakaf itu yang memang sangat tidak bisa dihindari, karena tanda wakaf ini ya terkait dengan ijtihad, bahkan penamaan kualitas wakaf itu pun akan berbeda. Ada yang menganggap ini tam, ada yang menganggap kafi, jadi tidak sama. Ini jumlah-jumlah tanda wakaf. Kenapa saya bisa mengkelompokkan? Karena berdasarkan hitungan ini. Jadi masing-masing sistem dengan tanda wakafnya itu, di dalam meletakkan tanda wakaf mereka ada sistemnya tersendiri, sehingga ketemu jumlah yang berbeda-beda itu. Ada yang menetapkan tanda wakaf di tengah dan di akhir, ada yang hanya di tengah, ada yang gabungan. Yang jumlahnya 4.000 berarti hanya di tengah saja. Yang 7.000 berarti di tengah ayat dengan beberapa pilihan di akhir ayat. Yang 9.000 itu berarti seluruh yang ada tanda wakafnya diletakkan tanda wakaf. Itu digunakan di mushaf Al-Haqi atau mushaf yang digunakan di daerah Maroko, Libya, Indonesia, daerah Afrika. Mungkin cuma itu saja mungkin.
silakan kalau mau menambahkan atau nanti kalau ada diskusi. Jadi saya anggap teman-teman ini sudah bisa mengambil atau menambahkan nanti pengalaman, kita bisa berdiskusi daripada nanti saya ngomong yang terlalu banyak terus padahal sudah paham semuanya gitu ya. Silakan dengan dia biar kelas ini yang rame gitu aja ya. Baik, kepada teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau ingin menambahkan, dipersilakan. Kalau nggak ada yang nambahkan, saya duduk nanti. Kayak ujian. Tambahkan penjelasan ini yang bisa ngomong ini, silakan. Saya tanya aja. Dulu ini beliau pernah satu majelis dengan saya waktu betah buku ini, beliau bicara dari kampus di ITIAN. Banding. Saya cuma mengantarkan beliau dari Oke, terima kasih Kak. Saya mau tanya saja, tidak menambahi atau malah memberikan hal yang baru. Memang ilmu tajwid itu kan salah satu definisinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi wakaf ini menjadi salah satu hal penting dalam ilmu tajwid. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa As-Sajawali itu dijadikan sebagai referensi primer dalam penentuan wakaf di Mushaf Standar Indonesia. Tapi beberapa tahun terakhir, terutama mushaf yang baru-baru di tahun-tahun terakhir ini saya sering pakai itu adalah mushaf Kudus itu tapi yang baru bukan yang lama. Nah itu ada kan tanda wakaf itu tidak lagi pakai kof, kif dan lain-lain. Itu tetap dipakai tapi ada tanda anak panah di tengah-tengah ayat yang artinya ini berhenti, kalau mengulangi mulai dari sini gitu. Apakah itu menjadi salah satu pengembangan wakaf? Karena kan wakaf termasuk hal yang sifatnya istihadi atau taufiqi bukan tauqifi. Apakah itu menjadi salah satu hal yang baru? Begitu Ustaz Rosi. Dan itu bagaimana untuk menanggapi apakah itu juga termasuk menjadi mushaf standar Indonesia yang tadi sudah dijelaskan? Terima kasih. Mungkin ada teman-teman masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditambahkan insya Allah akan ada lagi. Nah, saya juga mau bertanya Pak ini menyambung tadi, mungkin kalau dalam ilmu tajwid kan biasanya membagi wakaf, yang wakaf ikhtiari itu kan ada wakaf hitam, kafi, terus kemudian hasan dan kopi gitu kan. Ada 4 itu biasanya yang menjadi patokan utama kalau kita membaca Quran menuju ke situ. Dengan adanya tanda-tanda yang sudah disebutkan ini, apakah sudah istilahnya merepresentasikan dari keempat bentuk wakaf tadi Pak? Jadi misalnya kof lam, apakah itu berarti sudah pasti tam, terus jim itu apakah hasan, apakah kafi, dan seterusnya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Dulu aja, nanti lihat selanjutnya. Ini bukan jawaban nih ya, ini komentar saja, komentar terkait dengan tadi Ustaz Qawi berarti. Akhir-akhir ini mushaf-mushaf Al-Quran banyak ditambahkan dengan penambahan panduan wakaf ya. Panduan bukan tanda wakaf. Soalnya untuk menambahkan tanda wakaf ya harus prosesnya pasti harus melalui mungkin mungker atau apa baru bisa diputuskan. Tapi kalau sifatnya penambahan penandaan wakaf itu sangat dimungkinkan. Yang dilakukan oleh teman-teman penerbit termasuk Kudus itu dalam konteks ini, karena dengan penandaan wakaf yang ada dalam mushaf standar, meskipun tanda wakaf mushaf standar masuk yang bisa pendek-pendek, itu ada juga orang yang tidak mampu untuk membaca sehingga perlu bantuan. Karena itu ada bantuan itu. Kalau nanti menjadi tanda wakaf, prosesnya lama.
ya itu boleh jadi bisa masuk. Ini seperti tabel ini. Tabel ini saya dulu dalam penelitian saya itu saya mendata ada 13.000 kata yang dikomentari oleh ulama dalam beberapa kitab. Saya mengumpulkan kitab dari abad ke-4 sampai abad ke berapa? Sampai abad ke yang terakhir ini lah, sampai abad ke-14. Itu saya mengumpulkan itu ada 13.000, 12.000 diantaranya itu ada komentar wakaf. Ada komentar wakaf di situ. Sementara tanda wakaf yang dalam Al-Quran itu terbanyak itu 9.800 sekian ya. Kalau kita kan 7.000, sama Madinah 4.000-an. Terus saya hasil kajian dalam yang saya tuangkan juga dalam Al-Quran dulu. Ketika menulis itu juga membuat Al-Quran. Ini nggak beredar juga ini karena ini kajian ya. Kajian otak atik itu. Di sini ada 11.011 tanda wakaf. Jadi lebih banyak 11.011 itu ini bukan hanya panduan tadi. Kalau mushaf yang beredar kan cuma ditambahkan panduan wakaf ya di luar tanda wakaf yang resmi yang sudah. Ini karena sifatnya kajian, saya benar-benar menambahkan tanda wakaf bukan panduan lagi yang jumlahnya sampai 11.011. Apakah saya ngarang? Ya nggak ngarang, ada itunya. Ini untuk menjawab gini, karena banyak orang yang bertanya begini, Ustaz, boleh tidak wakaf pada kalimat yang tidak ada tanda wakafnya? Kan sering orang bertanya itu. Ya boleh, tapi dengan catatan, maksudnya kalau tahu ilmunya sih boleh, atau berguru dengan karakter itu. Biasanya kan kalau guru itu kan biasanya punya wawasan, punya bacaan yang lebih dibanding muridnya. Dengan baca Quran, Quran ini wakaf, Quran ini ada wakafnya, di sini nggak ada. Maka ketika dia baca, padahal muridnya baca Quran Indonesia kan, di situ ada lam alif, suruh berhenti aja. Di sini ada lam alif, Ustaz punya Quran yang ada tanda wakafnya, kan gitu jawabnya gitu. Artinya ada kemungkinan lah gitu ya. Yang penting berguru. Terus kemudian yang kedua yang Ustaz Farah tadi, tanda wakaf Qaflam jim sod lam ya. Kan ada wakaf kafi, wakaf tam, kafi hasan. Apakah itu termuat di Al-Quran? Ya tidak seluruhnya. Tetapi ya, karena tadi perbedaan tadi. Misalkan kalau kita melihat qaflam di mushaf standar, itu apakah seluruhnya tam atau tidak? Kalau teman-teman sempat beli pasti banyak yang bukan tam. Artinya tidak bisa, karena tanda wakaf ini belum satupun yang menerapkan secara ketat. Oh ini qaflam mesti untuk wakaf tam, itu belum secara spesifik. Apalagi tadi perubahan mushaf standar Indonesia itu dari tok ya, tok Sajawandi itu agak longgar ya. Jadi kalau dirubah menjadi qaflam itu nanti ada beberapa yang agak berat gitu ya. Kalau kita dengan ketat menetapkan qaflam harus tam, pasti harus menemukan banyak qaflam yang tidak tam. Misalkan coba wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu qaflam. Tam bukan itu. Bukan itu ya, bukan tam lah pokoknya. Itu doa. Karena itu nanti kalau dibandingkan ya pasti ketemunya di situ. Nah, daripada membandingkan itu, karena itu saya meletakkan ketika menetapkan Quran ini, saya sudah membuat kriteria sebenarnya. Qaflam itu untuk wakaf tam. Nanti di terjemahannya mesti titik. Jim itu wakaf kafi. Nanti bisa titik, bisa koma tergantung konteks ayatnya. Sotlam wakaf jalis. Karena itu nanti jumlahnya sangat berbeda ini ya. Itu kenapa berbeda? Karena gini, karena sejak awal saya menetapkan qaflam ini untuk tam, sehingga menyaring benar itu kriteria begini. Sementara Quran yang ada itu tidak sampai ke sana. Jadi tidak memaksudkan tanda qaflam itu untuk tam, sehingga dia kriterianya agak diturunkan. Oh ini sebenarnya ada yang
mendekati ini tetap offline meskipun bukan tam. Ya. Jadi untuk tam dan apalagi tam itu ya penamaan tam, kafi itu masing-masing ulama akan berbeda. Ya, kita membaca di kitab Ibnu Ambari komentarnya nanti kafi atau hasan itu nanti di ulama berikutnya kafi atau hasan menurut Ibnu Ambari di kitab itu banyak yang menjadi tam. Jadi pokoknya istilah tam, kafi, hasan itu tergantung ulama tertentu. Jadi saya sebenarnya ada itunya. Sama perbandingannya saya begini banyak sampai ratusan halaman itu. Karena itu bisa tahu ini kok hasan kafi. Kemudian saya memberi kafi. Jadi kafi itu ya nggak sama nanti. Karena itu dulu ada pernah salah seorang kiai di Jawa Timur, bagaimana bisa santri-santri itu biar ketika ngaji kitab terus di Al-Qur'annya itu biar bisa tanda wakofnya itu bisa matching dengan di kitab itu. Ya bikin sendiri. Sendiri. Soalnya kalau mengandalkan Al-Quran sudah ada, karena Quran yang ada itu ya tidak sampai sedetail apa yang disampaikan ulama di ya hanya menerjemahkan. Tapi kalau penempatan tanda wakofnya itu tidak bisa dipermasalahkan. Rata-rata karena wakof itu kan berasal dari bacaan yang sudah turun-temurun. Ya. Karena itu meskipun tanda wakofnya berbeda-beda, tapi tempatnya tetap sama. Ya. Saya ketika mengkaji itu yang mushaf standar, tanda mushaf standar dengan 7.000 atau mushaf Madinah yang 4.000 itu tempat-tempat wakofnya jarang yang bertentangan. Misalkan di tempat ini juga wakaf meskipun penandaannya di mushaf A pakai short lam, mushaf B pakai jim, mushaf yang lainnya off lam. Jadi kalau Anda tidak mau pusing-pusing, abaikan tanda wakofnya, yang penting tempat wakofnya. Yang penting tempat wakofnya gitu ya. Jadi makanya nggak perlu bandingkan. Kalau bandingkan ya nanti begitu. Ada mushaf standar itu gini, di mushaf standar itu 6 alif. Tahu-tahu di mushaf Madinah suruh berhenti. Bingung jadinya. Ini yang benar mana Ustaz? Berhenti atau terus ini? Ya dua-duanya boleh. Kalau mau berhenti silakan. Kalau terus tapi kan berlawanan. Iya, berlawanan itu karena kita melihatnya hanya produknya, bukan dibalik produknya. Kalau kita memahami dibalik produk, ya paham. Contoh yang sering saya ulang itu karena ini pertanyaan berulang kali. Wa qalu takhadallahu waladan subhana. Satu nyuruh berhenti, satu melarang berhenti. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kok bisa? Ya bisa. Yang nyuruh berhenti karena ingin memisahkan mana tujuan, mana jawaban. Ya kan? Qalu takhadallahu waladan, ini tujuan. Subhana, jawaban. Yang melarang berhenti biar kita tidak terpengaruh dengan tujuan, biar kita tidak berpikir macam-macam kepada Allah. Teruskan. Qalu takhadallahu waladan subhana. Kalau kita ketemu logika di balik perbedaan itu, maka sebenarnya perbedaan itu nggak ada bedanya, sama. Ya, tapi namanya masyarakat umum ya bimbingan. Itulah kearifan guru untuk menyampaikan. Ya. Jadi kalau guru jangan sampai deh banding-bandingin, biar aja yang orang awam aja yang banding-bandingin. Kalau guru memberikan perspektif yang lebih luas, biar yang diajar itu perspektifnya luas juga. Intinya itu saja. Jadi teman-teman datangkan ke sini tuh untuk saya dengerin aja, bukan untuk dengerin saya. Itu mungkin ya. Ya silakan. Kalau nanti Mas Awam pengen bikin Quran yang koflam untuk tam ya silakan. Tapi kalau melihat Quran yang ada, ya nggak pasti koflam itu tam. Ya. Karena sejak awal Quran tidak berfokus kepada itu. Nah, saya berusaha dalam Quran ini menampilkan itu, tapi ya diterima nggak diterima urusan lain. Yang penting saya begini, ya udah itu urusan Anda kalau nggak terima. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, ini saya ada sebuah pernyataan
yang tentunya kemudian ini menjadi sebuah pernyataan, gitu ya. Yang bagi masyarakat awam yang kebanyakan juga mereka kan tentunya ada keterbatasan nafas, gitu ya. Ketika menemukan ayat yang panjang maka banyak berhenti. Termasuk juga salah satunya di surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Pada kalimat siratal ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pernyataannya ini kata beliau bahwa kalau mau berwakaf, maka berwakaflah di kata 'alaihim yang pertama dan tidak boleh berwakaf pada kalimat 'alaihim yang kedua. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim berwakaf di situ. Tidak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu kan karena tadi mungkin karena keterbatasan nafas tadi. Nah, itu yang menjadi ya, saya minta komentar dari Ustaz yang pertama. Dan yang kedua termasuk juga lam alif, gitu ya. Ya tadi lagi-lagi karena keterbatasan nafas itu, sehingga orang awam ketika menemukan apalagi lam alif dan juga saya membaca di tulisan bahwa lam alif itu nanti akan dihilangin, Ustaz. Nah, gitu ya. Nah pada saat keterbatasan nafas itu, maka secara otomatis ada di antara masyarakat yang berhenti di situ, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah memang harus diulang ataupun lanjut? Karena ada juga tadi, gitu ya, dia melihat bahwa ini di akhir ayat juga ada tanda lam alif. Sebagai contoh misalkan dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Gitu. Di situ kan ada tanda wakaf. Nah ini juga ada tanda wakaf lam alif, tapi kok tidak diulang? Ya mungkin karena yang tadi di akhir ayat, gitu ya. Tapi tadi di tengah ayat mungkin yang tadi ada tanda lam alif, tapi ada beberapa yang memang ya ini harus mengulang, tapi ada yang lanjut aja gitu. Itu barangkali Ustaz. Kamu yang lain jawab lah. Ini bisa sih jawab. Mungkin saya akan menambahkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini melanjutkan dari Sakawim tadi. Jadi memang Sayyidina Ali pernah ditanya at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Lah dalam kajian wakaf itu sangat terkait dengan al-waqf wal ibtida. Kita tahu kalau wakaf itu kan memang ada ibtirori, intidori, ikhtibari, ikhtiyari itu dari sisi yang ini ya. Tapi kalau ibtida itu katanya kan hanya ada yang ikhtiyari, karena ibtidor itu nggak ada. Cuman yang terjadi memang wakaf ini ini kajian ilmu yang lebih lanjut. Makanya disertasi Dr. Jenengan ini, Dr. Rozi ini luar biasa, banyak memberikan pencerahan. Karena urusan wakaf ini sangat terkait dengan urusan makna juga. Nah sekarang ini jangankan orang awam, ada teman-teman yang tafidnya sudah selesai pun itu ketika terjadi wakaf ittirori yang karena terpaksa, itu ketika tidak itu bermasalah. Karena tadi itu kadang yang selesai tafidnya pun dari sisi makna belum tentu memahami, sehingga tidak ini kadang terlewatkan. Nah apakah kemudian karena wakaf sangat terkait dengan ibtidah, entah terus caranya, terus itu kira-kira ibtidah ini panduannya seperti apa? Karena mereka ini yang murni yang hanya tafid tapi belum masuk ke ranah keilmuan. Kalau sudah ilmu alatnya paham, ini insya Allah bisa aman. Tapi sekarang kan tafid ini menjadi satu branding di mana-mana, tapi mereka tidak paham, alat tidak paham, sehingga ini terjadi kesalahan wakaf yang kalau ittirori kan karena terpaksa. Kita nggak bicara yang ikhtiarinya, karena ikhtiarinya juga kalau tidak paham juga bisa salah juga. Lalu yang kedua terkait dengan wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini kan ada beberapa yang itu ketika malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Nah, pertanyaannya kemudian saya tidak tahu wakaf Jibril itu kalau dikategorisasi itu secara kualitas itu dari beberapa wakaf Jibril itu masuk apakah tam, apakah kafi dan seterusnya. Lalu kan tadi narasumber menyampaikan bahwa wakaf ini datang dari generasi ke generasi. Lalu seperti As-Sajawani ketika menetapkan tanda wakaf, ini kan semuanya kan ikhtiari.
Jadi beliau menetapkan ini karena untuk membantu masyarakat awam yang tidak paham makna sehingga untuk berhenti. Nah, apakah itu ada landasan secara riwayat yang itu sambung sampai ke Rasulullah ataukah itu sebuah ijtihad dari beliau-beliau itu? Lalu terakhir, Lajnah Pentasihan Mushaf, kan penerbit Al-Quran itu kan mushaf kan sangat banyak. Apakah juga tasih itu juga menyamakan tanda wakaf untuk mushaf standar Indonesia? Karena saya bukan nanti ini, jadi apakah kalau antara Madinah dengan MSI mungkin beda nih. Tapi kalau sesama standar Indonesia, apakah itu juga masuk dalam ranah tasih? Jadi wakafnya disamakan semua tanda wakafnya, ataukah ada kemungkinan yang tidak sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Ini yang tadi Mas Fauzi ya, Mas Fauzi. Ada dua dewan Fauzi. Terkait dengan perbedaan berhenti dalam alif lam alif ya. Apalagi yang terkait ayat yang dulu terkait suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Perbedaan yang ada kalau saya pribadi semua bisa dibenarkan. Ya. Tapi kalau saya dalam praktek, saya mesti praktekkan tidak pernah berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi saya sampai waladdallin. Karena guru saya seperti itu, gitu ya. Jadi tapi kalau ada orang yang berhenti, ya silakan. Toh ada pendapat lain yang memperbolehkan. Terlepas dari nanti dia ikut hitungan apa, yang mana. Kemarin sempat beredar apa itu Syekh Aiman Rusdi ya, ketika mendengarkan bacaan dari audien baca siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Wa la taqif fi lagi. Jangan berhenti di situ. Ini terkait dengan atur air begini. Pokoknya intinya Ustaz Aiman Rusdi tidak membolehkan berhenti di situ. Sementara sekarang trennya anak-anak sekarang itu ya berhenti di an'amta 'alaihim. Ya pendapat saya Aiman Rusdi juga benar ya. Yang mempraktekkan juga nggak ada salahnya juga. Namanya wakaf itu ya nggak ada kaitan dengan dosa ya. Jadi lebih kepada pokoknya sebanyak orang maka sebanyak itu juga cara berwakaf, maka ya pasti akan berbeda-beda. Mungkin hikmahnya itu kalau ada yang orang yang keras gitu ya, gitu yang seperti saya atau seperti di Jawa Timur itu jarang ada wakaf. Pokoknya pondok-pondok yang asli dari Indonesia gitu ya, dan pondok tahfidz di Indonesia pasti tidak menyarankan wakaf di situ. Wakaf di situ karena memang imam-imam sekarang ini pada wakaf. Ya. Nah, di balik itu masyarakat umum tidak tahu bahwa di situ terdapat perbedaan yang sangat mendasarkan terkait dengan atul air. Imam-imam di Mekah baca Bismillah berarti memang itu akhir ayat. Namanya akhir ayat, kondisi apapun berhenti boleh. Sementara di Indonesia Bismillahnya diucapkan berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim itu di tengah ayat, sehingga tidak disalahkan wakaf. Karena itu mushaf standar Indonesia menggabungkan itu lam alif di bawahnya ada tanda lof. Tanda lof itu menandakan bahwa dalam hitungan selain Al-Kufi dan Makki, tadi hitungan Al-Madani dan Asy-Syami itu siratal ladzina an'amta 'alaihim akhir ayat sehingga boleh berhenti. Tapi ya tadi saya tidak pernah mempraktekkan itu. Tapi kalau ada yang baca itu ya nggak salah juga. Ya berarti saya nggak keras ini kan. Berarti nggak jelas ini jadinya itu. Ya memang diperlukan juga orang yang nggak jelas itu. Tapi juga ada baiknya orang yang tegas itu juga ada baiknya. Biar ya itu dia dinamika. Terkait dengan lam alif ya, tanda lam alif. Ini memang teorinya itu tanda lamanya bukan wakaf ya. Itu kan peringatan untuk kewaspadaan, jangan berhenti di situ. Tapi ya seperti
umumnya larangan itu dilarang justru menimbulkan penasaran sehingga banyak orang yang berhenti. Sampai saya dulu praktekkan itu, ya namanya baru menghafal nggak ngerti artinya, berhentinya nabada fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wara'an dhurim. Paling kan bisa sih itu begitu nggak? Dari sampai begitu nggak ya? Nggih pun bukan normal. Kayaknya iya. Kalau nggak berarti ngapalnya sudah pinter. Saya kan dulu ngapalnya dari nggak pinter ya. Jadi pas tahu itu ya Allah iya ya maksud. Itu kenapa kok berhenti? Karena ada lam alifnya. Ya, karena ada lam alifnya sehingga dan itu ayat itu panjang. Kalau nggak ada bimbingan pasti nggak tahu cara ibtidah dari mana. Baru kemudian kita kalau ngajar saya pokoknya kalau ngajar itu nunggu ayat itu saya perhatikan pasti mengalami seperti yang saya alami lagi sama itu. Jadi kan kita panjang kadang-kadang baca pada penelitian kita minal ladina utul kitab. Iya. Nah baca kepanjangan nanti sampai akhir habis lagi ya. Iya habis lagi kecuali tanda mutik ini nafasnya panjang 2 ayat pun sanggup dia. Nggak kenal wakaf sudah. Kalau dia enak, kalau ditegur wakaf itu ya tarik nafas sampai akhir ayat lagi gitu. Iya. Tapi bagi nafas yang terbatas itu yang susah. Jadi wakaf itu yang untuk nafas yang terbatas itu. Nah, karena itu di dalam trennya sekarang itu sejak 2006 ke atas Islam Madinah sudah tidak menggunakan tanda wakaf lam. Ya, berangsur-angsur tanda wakaf lam itu tidak digunakan karena memang itu bukan wakaf. Ini contoh yang saya tampilkan dari kayak majmu'. Ngapain kok ditandai lam? Enggak ditandai lam, orang enggak tahu itu ada sama. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Itu bagi orang umum saya sering dengerin ini justru orang berhenti karena masyarakat umum itu nggak tahu itu lam itu nggak boleh berhenti nggak tahu. Jadi karena itu madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya karena itu kemudian dihilangkan gitu ya. Nah masa bisa belum menggunakan ya nggak apa-apa itu ada fungsinya kok. Jadi fungsinya itu semakin hari tidak dipahami karena itu saya juga di sini saya hilangkan. Tapi dengan dihilangkan itu terwakili dengan penetapan sistem yang agak ketat sehingga tanda lam itu tidak diberlakukan yang terwakili. Jadi mushaf yang tetap menggunakan lam ada beberapa mushaf Indonesia masih karena sudah 30 tahun yang lalu ditetapkan. Mushaf Iran mempertahankan lam hanya di tempat di 7 ayat dalam satu Al-Quran. Salah satu contohnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim itu tetap dikasih lam karena artinya menurut beliau ini yang berat ini karena berat ini kalau tidak bahaya nanti kalau nggak dikasih itu pertama wa innahum la yaqulun waladallah salah satunya itu ya. Kalau nggak ada la yaqul soalnya kalau nanti besok bismillahirrahmanirrahim waladallah itu kan bahaya karena itu ketika dianggap itu bahaya mushaf Iran menetapkan ada 7 tempat lam alifnya nggak dihilangkan selain itu dihilangkan yaitu aja perulangan kemudian. Tapi yang meletakkan lam alif itu kan asal jawanya yang pertama itu yang nggak salah karena tujuannya bukan sebagaimana yang dipahami orang sekarang tapi tujuannya untuk memberikan di sini nih kalau seandainya nafasnya nggak habis di sini hati-hati tidaknya harus dipikirkan lagi. Apalagi tadi terus untuk saya sini apa tadi kita di kalau suruh panduan ya susah juga karena ya harus belajar ya. Itu kata kuncinya. Iya, kata kuncinya harus belajar. Panduan yang disampaikan tetap tidak akan bisa mewakili. Kalau panduan yang umum dipahami orang awam kan, kalau berhenti tidak pada ayat yang atau kata yang ada tanda wakafnya, ulang satu kata.
Satu kata kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Yang benar ya pas benar, yang nggak benar ya nggak bisa. Kadang-kadang ada juga panduan dari sunnah, dari qala, dari fa, itu panduan umum yang tidak bisa dipukul rata. Ya intinya memang harus ngaji. Dan ini saya teringat kesan dari pengarang kitab juga Al-Iqtidah itu. Al-Iqtidah itu siapa ya pengarang? Sudah lama nggak dengar lagi. Lupa. Beliau ketika menulis kitab itu di awalnya nih, beliau namanya Al-Khaliji komentar, saya prihatin dengan keadaan akhir-akhir ini di mana orang yang sudah dipanggil ustaz, pokoknya orang yang hafal Quran tetapi wakafnya berantakan. Karena itu kemudian beliau nulis Al-Iqtidah fi bayanil waqfi wal ibtidah ini. Itu memang ya memang umum. Bahkan orang yang sudah setiap hari bergelut dengan Al-Quran pun wakafnya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena memang wakaf ibtidah ini ilmu yang sudah mendarah daging, pokoknya sudah saking dekatnya dengan kita sehingga kita tidak terasa. Ya terasa, nggak pernah memperdalam, ya begitu aja lah. Baru terasa ketika dalam kondisi tertentu baca ditegur orang atau didengerin bacaannya kok nggak enak, baru terasa seperti itu. Ya karena itu memang harus dilatih dan gurunya harus benar-benar ketika mendengarkan dia tidak sekedar hafalan saja, tapi diberikan ketika tidaknya salah ya dibenarkan, harus dibenarkan begitu dengan talaki itu. Terus terkait dengan wakaf ini kan ilmu yang sudah turun-temurun. Apakah yang dicatat oleh ulama itu semuanya ada dasarnya dari Nabi atau tidak? Kalau diruntut secara riwayat kita mungkin nggak menemukan, tapi dari praktek talaki itu pasti yang sudah tercatat di kitab-kitab itu ya pasti itu ada runtutan ke atasnya, ya. Runtutan ke atasnya. Bagaimana mengukurnya? Yang paling sederhana mengukurnya, kalau bacaannya tidak menyalahi arti, berarti itu sudah ada tanda-tanda bahwa bacaan itu ada runtutan syaratnya. Kalau salah, bagaimanapun pasti itu nggak ada runtutannya. Ya. Terus bagaimana untuk memastikan itu ada runtutannya? Ya setidaknya kita banyak membaca kitab, ya, jangan hanya satu. Karena masing-masing ulama itu menuliskan apa yang perlu dituliskan. Saya sampai membandingkan tulisan ini, saya tampilkan tulisan itu karena ada sebab-sebabnya itu. Karena orang-orang sekarang ini kadang-kadang baca satu kitab ini sudah mengukur menilai Quran. Yang nomor kitab nomor 2 itu Al-Kafafi Bayani Wafil Wabida Al-Adhani. Tapi ini sangat terkenal, ya. Sangat terkenal sehingga banyak orang ini di Adhani nggak ada ini. Dia lupa bahwa Adhani nulis kitabnya itu tahun berapa itu? Tahun 400, beliau wafat 444 dan 45. Terusan jumlah itu coba bandingkan jumlah tanda wakaf ya Ibnu Ambari 3000 dan komentari. Kemudian Adhani 5000. Kemudian tambah lagi Al-Khaliji sampai 10.000, Al-Ashmuni 11.000. Artinya kalau hanya menggunakan satu kitab Adhani ya banyak geleng-geleng kepala kalau melihat Quran sekarang ini, karena pasti nggak menemukan. Loh di sini dulu sampai pernah ada usulan Lajnah juga. Quran Lajnah ini prosesnya mengikuti Abu Amr Adhani. Mengapa tanda wakafnya tidak ikut juga Abu Amr Adhani? Logis kan pertanyaannya, logis. Ya, tapi kalau mungkin ini banyak yang dihapus nanti sampai masyarakat Indonesia banyak yang nggak bisa baca Quran dengan bingung mana. Contoh-contoh kalau kita bandingkan secara ayat per ayat ya, misalkan di dalam Mushaf Madinah misalkan, atau kita nanti melihat padanannya di kitab, tiba-tiba Al-Muqtafa, tiba-tiba Adhani, itu setiap ayat yang berupa rincian itu pasti nggak ada tanda wakafnya. Ya. Berbeda dengan Al-Ashmuni atau Al-Iqtidah Al-Khaliji atau Al-Habdi,
rincian itu pasti diberi tanda wakaf. Apa rincian? Misalkan rincian itu mathalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin sampai terakhir. Itu kan rincian. Terus Madinah nggak akan ada tanda wakafnya. Itu siapa? Abu Amr tadi. Terus Indonesia ada wakafnya. Baca jadi santai. Fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. Coba dengerin sorry motor jalan, dia nggak berhenti, nafasnya panjang. Atau kita praktekkan sekarang, bunyi ini, itu badan kuat beliau. Gimana kalau kita dengarkan beliau ngaji ini? Insyaallah. Mana jangan tidak takut takut. Mana miknya? Ayo miknya. Ini request dari Nafasnya panjang masalah. Sudah hafal ya kan? Sudah hafal kan? Apa? tes. Masih prepare. Satu ayat tadi. Monggo. Yang ada rinciannya tadi. Enggak pakai wakaf. Enggak usah wakaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه Ulangin lagi gimana? Dari awal surat. Dari awal surat. Ali wakaf. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات Iya yang ini. Jadi itu orang yang ahli ya. Saya ada yang juga kan. Kalau adanya menurut jannatil lati wa'idal muttaqun berarti itu karena rinciannya kan dari fiha itu. Fiha harus sampai musaffa artinya kan. Musaffa tadi. Walau fiha musaffa lam fiha sawajun. Jadi itulah keragaman wakaf. Jadi semakin banyak membaca kitab, maka semakin banyak kita memberikan pilihan kepada pembaca. Jadi gabungan saja, menggabungkan itu. Makanya saya menggabungkan sampai ini kan saya total dari jumlah ini kan dari kitab pertama sampai ke 8 itu jumlah totalnya ada 12.900.
yang dikomari wakaf. Sementara yang ditandakan di Al-Quran hanya 9 ribuan. Berarti masih ada peluang wakaf di luar tanda wakaf yang sudah ada. Bagaimana caranya? Ya jangan karang-karang, kalau tidak punya pengetahuan yang cukup ya lebih baik niru Quran yang sudah ada. Kalau bagi guru-guru dengan semuanya ini karang-karang paling ada badannya ketemu gitu ya. Kalau bagi orang umum ya. Terus yang berikutnya tadi kalau tanda wakaf, karena lajnah itu mengoreksi Al-Quran berdasarkan panduan yang sudah ada, maka otomatis seluruh Al-Quran yang diajukan ke lajnah yang diterima itu hanya yang sesuai panduan. Ya. Berarti apa yang disamakan? Ya seluruh yang tertulis di standar itu harus disamakan, termasuk tanda wakafnya. Tanda wakaf yang dicetak terbit A, B, C sampai 300-an produk di Indonesia dia sama. Perbedaannya hanya pada pemberian panduan tambahan tadi, tambahan. Oh ini kepanjangan, ada yang kepanjangan dikasih lagi, ada yang kepanjangan dikasih lagi. Itu di luar tanda wakaf. Tapi ya itu dibutuhkan. Sekarang pembaca kita itu sudah sangat jauh banget dengan, kalau tidak ada panduan yang lebih pasti ya daripada salah. Tapi juga ini ada beberapa yang penerbit yang memaksakan beberapa ayat yang panjang itu diberikan tanda panduan, padahal panduannya itu ya nanti nggak enak. Kalau kita mengikuti logika para ulama, kenapa kok ada ayat-ayat yang panjang kok tidak diberi tanda wakaf? Karena beliau itu berpikir begini, kalau sudah terlanjur dibukukan tanda wakaf, itu pasti akan diikuti seumur hidup. Ya. Karena itu yang dipilih benar-benar yang aman. Nah, orang-orang sekarang kadang-kadang dengan membukukan itu nggak berpikir sampai panjang, itu hanya bukan ini harusnya pendek, harus kita bantu. Padahal dengan dibantu itu nanti diikuti terus. Saya pernah dapat kesan dari dulu kepala rasanya yang dulu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis ini punya anak mengaji, pernah beliau sudah tahu poin anaknya ngajinya seperti apa. Tahu-tahu suatu hari dia ngaji pakai Quran ada panduan, malah kacau katanya, karena pendek-pendek tadi, sehingga pakai Quran mana ini? Udah jangan pakai yang wakaf yang ini aja. Ya berarti itu tipe pembaca itu kalau sudah dibimbing dengan bimbingan yang itu biasanya ditiru terus. Salah satu yang mungkin nggak tahu lama dulu ya, sebetulnya tanda wakaf di Inna fi Khalqi kita juz 2 itu. Tadi seharusnya kan dari awal ayat sampai akhir nggak ada tanda wakaf itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalna samai. Itu ya min dabah. Itu seharusnya nggak ada tanda wakaf. Tapi memang di kitab-kitab mungkin itu ditolerir oleh ulama dikasih tanda wakaf. Meskipun paling tinggi soklan, coba itu seluruh dunia meniru kan. Seandainya tidak diberi tanda wakaf itu, pasti nggak akan berhenti situ, pasti akan mengulang. Itu contoh, salah satu contoh. Ayat sebenarnya idealnya memang wakafnya di akhir ayat, ya kan? Pemberian di mingkul lidah itu sudah itu ya mentolerir. Kalau nggak itu panjangnya nggak akan ada yang bisa membaca kutub ini. Tapi dengan ditandakan itu jadi didulukan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kita harus paham. Jadi bahwa tidak seluruh ayat ini bagi teman-teman penerbit ini jangan dipaksakan untuk membela yang nafasnya pendek, terus dengan alasan itu diberi tanda wakaf sependek-pendeknya. Saya dulu sempat berdebat pada penerbit ini, memang tujuannya pembimbing. Banyak yang saya coreti. Kalau saya coreti itu dengan pertimbangan itu, kalau saya dibukukan, ini nanti udah diikuti terus. Ini dulu ini menerapkan di metode ini. Oh iya, dulu di metode ketika di satu jilid ini belum Al-Quran itu nggak masalah dulu. Tapi ketika saya menerapkan ke Al-Quran itu seperti ini, kesannya akan berbeda. Dulu akhirnya ya ada beberapa kompromi, terus ya
dirubah gitu. Meskipun nanti tidak berbenarnya begini aja, kalau mau memberikan metode sudah diberikan metode yang nanti kalau yang ditampilkan yang pendek-pendek itu aja yang buat sponsor. Kan nggak berbohong, nanti padahal di dalamnya masih banyak yang panjang. Itu urusan lain. Tapi jangan sampai kadang-kadang yang diukur benar-benar bisa nanti kalau bisa 4 kalimat ini berhenti. Tujuannya baik ya, tapi ya tidak memperhatikan belakangan tadi. Ulama itu sampai berpikir seperti itu. Jadi tanda wakaf yang dipilih dalam Al-Quran cetak itu sudah pilihan yang menghindari dari beberapa perbedaan atau hal-hal negatif yang bisa mungkin timbul dari tanda wakaf. Ya, kita bersyukur itu mungkin. Silakan. Mungkin ada lagi yang Atau menyampaikan materi lagi, tambahan materi, silakan. dari ibu-ibunya. Menambahkan dari pertanyaan dari Ustaz Hashim tadi, apakah ada penasihat wakaf? Salah satu tugas kita di ini bacaan Al-Quran adalah menyisir tanda wakaf. Jadi kalau misalkan ada imposisi namanya, di situ kita menyisir tanda wakaf dari awal sampai akhir. Misalkan ya, di Quran lama ada tanda wakaf, tapi di Quran baru nggak ada tanda wakaf. Nah itu kita sering koordinasi dengan Lana. Apakah kita akan atau bagaimana? Kemudian selain tanda wakaf, kita juga menyisir segala komponen yang ada di Quran terjemah, baik itu titik, tanda kutip, segala macam itu kita sisir semua, insya Allah. Jadi kalau misalkan ada terjemah yang misalkan beda, yang di Quran lama terjadi begini, kok yang di baru kok begini. Nah itu kita sering koordinasi dengan LPNT, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita diamanahkan oleh LPNT ke unit bacaan Al-Quran bisa kami emban, dan insya Allah untuk tanda wakaf mudah-mudahan selalu kita sisir dan selalu kita tasih dan selalu koordinasi dengan LPNT. Demikian sudah hasil. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini di slide kelihatan ya, slide ini. Ini contoh saya penerapan kajian saya itu. Misalkan, ini lagi-lagi bukan dalam konteks bahwa yang dikoreksi salah, enggak ya. Ini lebih karena perbedaan sistem, metodenya berbeda, maka hasilnya berbeda. Misalkan tadi terkait dengan pertanyaan tadi, apa Mas Falah tadi, apakah koflam itu mesti tam? Kalau kita melihat Quran sekarang belum tentu. Misalnya Muhammad Rasulullah sebelumnya koflam. Koflam kalau kita identikan dengan tam, maka ini bukan tam. Ya kan? Karena itu saya membahasnya menjadi jim. Oh ini jim ini berarti kafi. Kenapa kafi? Karena masih ayat berikutnya itu rincian atau penjelasan. Namanya dijelaskan berarti belum sempurna tadi. Berarti jim. Walladzina ma'allah syidda wal kufar rahama'u bainahum, sebelumnya enggak ada tanda wakaf. Ya enggak ada tanda wakaf. Saya tambahkan. Ini ternyata terus sama dengan, kebetulan sama dengan Madinah. Jadi Muhammad Rasulullah jim, rahama'u bainahum sotlam. Ya. Tarohum ka'su jadi kita munafadlan minar rukwana sotlam, berarti tetap ya, tetap adanya sotlam. Karena ditwana dengan bainahum tarohum baik semuanya sama, si mahum fi wujuhi min atharisul koflam jim, ya ganti jim. Dari kata fi Taurati dulu sotlam, wa matan fil Injil jim, ya ganti mu'anakoh. Pertimbangannya nanti dari tafsir juga nanti. Ya, seperti itu. Jadi tanda wakaf, kenapa kok ini berbeda? Karena dulu gini, Muhammadur Rasulullah itu dari saja wanita kok itu mutlak ya, mutlak.
Kemudian ketika diterapkan dengan tanda wakaf koflam, karena koflam ini sebetulnya ketika Khalaf Musa ini menetapkan koflam ini untuk satu kata tertentu, beliau punya kriteria sebetulnya. Sama seperti Sajawandi, ketika tok itu untuk ketiganya. Tapi kalau dibandingkan tok itu nanti bagi Sajawandi satu kata dikatakan tok itu berbeda dengan koflam yang dalam Khalaf Musa ini. Nah, perbedaannya lebih di situ. Karena itu ya berarti mushaf standar Indonesia kalau koflam jangan disamakan logika dengan mushaf Madinah, kembalikan kepada logika Sajawandi. Ya, dalam hal ini berarti koflam ya beda dibalik itunya, balik simbolnya itu aja. Nah saya mengkajinya karena ingin simbol itu bisa mandiri, karena simbol itu pasti sudah ada yang disimbolkan. Sementara ini agak diskusinya agak itu lagi, tapi pokoknya abaikan tanda wakafnya dan tempat wakafnya aja yang intinya itu. Tempat wakafnya kok berhenti ikut di situ. Nah, ini perbedaan. Saya mengambil ayat ini karena dulu ketika store ini dari kamatanum fi Taurati wa matanum fil Injil. Ini beberapa syekh juga itu ada yang nggak setuju berhenti di dari kamatanum fi Taurati wa matanum fil Injil, pasti ditegur. Tapi dua wakaf ini juga ada dasarnya dari sampai generasi sahabat, dua wakaf ini sudah ada. Jadi kalau seandainya tapi kan karena saya ketika setor kepada seorang guru, maka nggak mungkin membantah. Ya tinggal diterima saja dari guru itu. Oh, tinggal kita tambahkan di memori kita, oh bahwa perbedaan itu seperti ini, ada yang sampai menerapkan dengan ketat ke murid-muridnya, ada yang tidak. Nanti bagaimana saya menerapkan ke murid saya misalkan itu? Ya dari gabungan itu saja. Mau keras ada dasarnya, mau gak keras juga ada titik-titiknya. Jadi itu aja memperluas kerawanan itu. Kalau saya misalkan MTQ gak tahu, di MTQ gimana setelah ini? Yang wakaf ini kalau di Indonesia gak terlalu ya. Kalau seandainya lomba di luar negeri, kalau sennya itu banyak yang gak sepakat itu pasti rugi pesertanya itu. Karena itu peserta itu juga harus tahu tipe dewan akhirnya. Dewan akhirnya itu sebenarnya wakaf. Seragam juga ya. Sama lah dengan wakaf lazim itu. Ada yang ketat, kalau nggak berhenti, ya dikurangi wakafnya. Karena memang lazim itu, ya harus katanya, harus berhenti. Tapi kesan ulama menetapkan lazim dan tidak itu juga berbeda-beda. Karena wakaf lazim itu sebetulnya bukan tipe, bukan apa ya, bukan klaster wakaf tersendiri. Wakaf lazim itu bisa wakaf tam, kafi, bisa jais, bagian dari itu. Namanya lazim itu penekanan khusus bagi orang, sebagian ulama ini perlu dikasih penekanan khusus, bagi ulama yang lain enggak. Karena itu nanti beda jumlahnya itu akan berbeda-beda. Mushaf Indonesia ada 86, mushaf Saudi 20. Lu kok bisa kesannya mana? Nanti bagaimana yang lazimnya di Indonesia? Nanti di mushaf Saudi nggak lazim itu gimana? Katanya wakaf lazim itu harus berhenti. Tapi ya kalau dewan akhirnya nanti pakai Quran Indonesia, kalau wakaf lazim itu lebih selamat ya, lebih selamat. Nah seperti itu gambarannya seperti itu. Oh, aku mau nambahkan. Baik teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi? Persilakan. Apa masih ada yang ingin menambahkan? Sepertinya sudah tidak ada. Oh itu Ibu Nai, silakan.
Baik Pak Dokter, tadi saya mau sekalian bertanya untuk yang surah Al-Fatihah yang di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihimnya, yang kedua itu bagaimana gitu? Karena saya pernah ditanya juga memang oleh salah satu mahasiswa IQ di IKI, dan ada imam yang membaca ayat tersebut berhenti berulang-ulang di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua di surah Al-Ahqaf itu ayat ayat yang nomor 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ladzina lahum syirkun fis samawati. Itu untuk orang awam yang tidak tahu kalimat itu nih gitu, dengan digantinya menjadi dibaca itu nih ketika waqaf, dan ketika diwasalkan tetap menjadi utuh. Itu pertanyaannya tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, sehingga untuk orang-orang awam yang mungkin kadang-kadang setoran, mohon maaf ya, walaupun seorang hafidhah barangkali ada yang mungkin tidak mendengar atau talakinya seperti apa. Seperti saya sendiri itu waktu dahulu kala, waktu zamannya masih setoran itu sepertinya saya tidak dibetulkan untuk membaca dan belum belajar masalah ini kenapa menjadi mad badal dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan mengapa untuk Al-Quran yang ini kan kalimat gharib gitu tidak ditambahkan catatan di bawahnya, supaya untuk orang-orang awam itu bisa mengerti bahwa ini dibacanya seperti itu. Seperti nun wiqayah itu kan ya khairul wasiyah itu kan kadang-kadang orang juga tidak paham. Karena saya mohon maaf Ustaz, pernah juga ada salah satu murid yang membaca qul huwallahu ahadunillahus shomad, itu diprotes sama jamaahnya bahwa ini Ustaznya salah nih baca qul huwallahu ahadnya gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Satu lagi, silakan. Tadi sebenarnya Ustazah nanya ada wasal menunggu koyak tadi. Saya jadi teringat teks azan yang saya ada di TV itu ada yang pakai non koyak, ada enggak. Jadi Ati Muhammadani, jadi malah musanna. Kemudian ada lagi di azan Trans TV itu malah asyhadu anna Muhammadan Rasul. Allahnya enggak ada, sampai sekarang belum dibetulkan. Silakan tadi ya, silakan kalau misalkan bapak-bapak perhatikan azan maghrib di Trans TV, pasti sampai sekarang itu asyhadu anna Muhammadan Rasul. Allahnya enggak ada. Saya sudah email ke manajemen Trans TV, kemudian juga pernah saya minta tolong disampaikan ke manajemen Trans TV, barangkali ada yang ada kenalan di sana. Sampai sekarang belum dirubah juga. Jadi mohon ke teman-teman yang ada kontak ke manajemen tersebut, silakan disampaikan lah, mohon maaf. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai, apakah ini termasuk domain lajnah atau bukan? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan Siratal tadi memang ini ayat yang paling pertama, terus itu ada perbedaan. Jadi ini sering ramai. Kadang-kadang kalau terlalu kenceng juga, wah ini ya ada yang kenceng banget, ada yang enggak. Ini di Quran yang ini saya kasih catatan gitu, sampai penjelasan tentang faktual di lapangan gitu ya. Ya intinya pokoknya kalau kita bermasyarakat di masyarakat yang memang biasa tidak wakaf di situ ya sebaiknya terus. Kalau diamati ini lagi-lagi subjektif karena kalau saya Aiman Rusdi kan jelas beliau itu jelas tidak mau wakaf di alaihim yang pertama, ya kan? Terus beliau juga memaklumi kalau seandainya nafas pembaca itu tidak cukup, beliau memberikan alternatif siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti pendapat ini juga ada yang mengikuti. Terlepas kita setuju tidak itu urusan lain. Saya pribadi malah ya enggak enak baca begitu itu. Pilih salah satu aja gini. Kalau kuat atau kalau belum kuat dilatih untuk kuat sampai waladdallin. Pilihan pertama itu. Kalau belum kuat latih sampai nafasnya kuat baru waladdallin. Kalau terpaksa tidak kuat, ya berhenti saja siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Toh itu juga ada sandaran prakteknya gitu ya. Tapi yang baca dengan wakaf yang kedua tadi ya nggak salah. Tinggal seleranya gimana gitu aja. Tapi setidaknya begini, bagi guru itu menjelaskan duduk persoalannya itu di mana. Ya tadi salah satunya dari Abdul Ai tadi. Kenapa kok ulama ini kok berhenti di sini? Oh karena memang ini akhir ayat menurut hitungan ini, sehingga berhentinya meskipun itu nggak baik tapi hasan karena di akhir ayat. Tapi kalau di tengah ayat sebaiknya jangan berhenti. Ya tadi. Terus kalau seandainya dia mengikuti hitungan al-kufi, ada bismillahnya. Terus kalau berhenti di mana? Ya mau gimana lagi? Jadi jawabannya begitu tadinya. Tapi setidaknya konteks ini dijelaskan. Kecil ya ini kakaknya, kecil banget ya. Ini catatan kaki kan, catatan kaki. Nah ini, jadi sebagai ya tadi yang saya sampaikan. Inilah yang pada umumnya diikuti para imam sholat di Indonesia. Namun bagi yang mengikuti cara hitungan kedua, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka basmalah dibaca secara pelan. Inilah yang diikuti para imam sholat di Arab dan Masjid Nabawi. Nah, sekarang orang dilakukan yang itunya, yang salahnya lagi kan ini, nggak tahu asal usulnya itu mengikuti begitu saja. Jadi tugas besar itu aja sih. Kalau saya dalam praktek itu mesti waladdallin. Nah, jadi tapi saya tidak memaksakan itu sebagai yang harus dipraktekkan karena orang juga pasti berbeda. Dan saya memaklumi yang keras, bahkan dulu itu sampai kalau ada imam yang begitu ya terus nggak jadi makmum. Dulu tapi kalau sekarang orang sudah cair ya, sudah cair biasanya ya udah biarin aja lah. Terkait dengan tanda wakaf, jadi termasuk dari samawati ini, sistem harokat dimanapun itu memang tidak mungkin menampung seluruh bacaan yang mungkin tertampung dalam bacaan Al-Quran. Mau disempurnakan seperti apapun ya nggak bisa. Terus biasanya gini, satu sistem pasti punya kelemahan di titik tertentu, tapi punya kelebihan di titik tertentu. Bagi pembaca memang tidak boleh bergantung seluruhnya pada sistem tanda wakaf. Kalau dia sistem harokat, misalkan di sini nih, ini saya tampilkan beberapa karakter khas Musab Indonesia ini. Ini juga sering dalam protes ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya kan? Itu awal ada jim
dia nggak paham, pasti beratnya begini. Itu musaf di Indonesia, musaf Indonesia itu bikin orang salah baca itu, nanti pasti salah itu, pasti salah. Dia sudah menambilkan pembacanya pasti salah. Saya ingin menampilkan bahwa sistem penandaan mushaf yang lain juga ada yang lebih lagi. Jadi setiap kemungkinan akan ditandakan. Kadang-kadang di mushaf ad-duri itu begini, alif yang wasol itu bisa menyandang 3 harokat atau 2 minimal ya. Sudah dikasih titik terus harokatnya ada. Jadi ini bagaimana ibadahnya? Ya pasti salah. Karena itu jangan bergantung pada tanda ini. Harus pada ilmu. Ini pembuat tanda wakaf ini, tanda harokat ini mengindikkan, mengandaikan atau yang membayangkan pembaca harus berhenti di sini. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu yang diandaikan oleh penetap orang yang menetapkan sistem. Tapi kok yang membaca punya itu kan lain. Jangan nyalakan sistemnya. Jadi sistem ini berguna bagi orang yang berhenti. Ya, bagi yang nggak berhenti, jangan gunakan ini. Sama tadi fis samawati tuni. Kan short itu. Short lam berarti dianggap terus, ya kan? Dianggap terus fis samawati tuni. Terus kalau berhenti fis samawat, pasti ada kamus lain. Kamus lain itu sama dengan alladzi tumina. Nanti di seluruh imam qiraat ya utumina kalau baca, karena sama dengan jadi mat badal itu ketika hamzah double kalau di tengah misalnya muncul fis samawati itu rumus ya, tapi rumus itu tidak bisa ditampung dalam sistem terus. Di dalam mushaf standar itu fis samawati itu ini kenapa dipilih short lam? Karena untuk menghindari kesalahan yang lebih parah. Harusnya itu kan tanda wakaf jim bisa fis samawat terus nanti itu nih nanti bacanya juga akan salah. Jadi dikasih tanda sistem yang ini juga orang akan salah ketika wasol, dikasih tanda sistem ini orang akan salah ketika ibtidah. Jadi dua itu tidak bisa ditampung oleh salah satu sistem. Nah, itu harus dipahamkan. Mushaf standar agak sulit, termasuk dengan qadirunil ladzi nun wikoya itu dalam mushaf standar agak berbeda-beda maksudnya penetakannya. Ada yang dikasih, ini agak tambahin. Ada yang tidak dikasih. Pasti ketika tidak dikasih misalnya qaumanin atau lahwanin fadhu atau jazaan husna, ya. Yang jazaan husna itu tetap jazaan al husna. Loh kenapa kok nggak dihilangkan saja? Kan tetap benar jazaan husna. Iya benar. Tapi seandainya nih laki-laki yang menetapkan itu punya ande-ande yang kadang-kadang tidak kita bayangkan tapi diandaikan itu. Seandainya kalau dihilangkan nanti kalau orang nafasnya habis di jazaa pasti wakafnya jazaa. Salah kan malah. Padahal kalau jazaan, kalau wakaf jazaan masih selamat. Tapi kalau terus jazaan apa ini gitu. Logika penyusunnya gitu. Biar nggak bisa baca nanti biar tanya ke guru. Maksudnya begitu. Biar tanya ke guru itu loh. Laki. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak sabar. Nah, gitu. Jadi pokoknya setiap tanda dalam Al-Quran harus dipikirkan kemungkinannya. Kalau ada tuduhan yang menuduh ini bikin orang salah, dulu ada orang Malaysia datang ketemu saya waktu itu. Dia sedang menulis tesis. Ya tuduhannya dalam saat ini itu mushaf Indonesia banyak mengakibatkan orang baca salah. Apa contohnya? Ya hamzah ini termasuk dituduh itu. Wala takunu salasatun intahu. Ya, sistemnya menetapkan orang dianggap berhenti, dia mengandaikan terus yang nggak ketemu, karena dia tidak memahami sistem yang ditetapkan, langsung menghubungi dengan fakta kegelisahan dia itu ya itu karena dia memang ketika kita membaca satu mushaf, bandingkan dulu, pelajari dulu apa sistemnya, baru kemudian kita bisa menilai. Kalau tahu-tahu sudah dibandingkan dengan anggapan yang
sudah melekat pada hati pasti. Dan ini terjadi. Kemarin kita diskusi ya kemarin undang saya itu ya jadi Timur Tengah dari Mesir waktu itu suruh mengomentari misal standar Indonesia qiraat. Tapi karena beliau terfokus pada tulisan yang dikomentari bukan qiraatnya, malah sistem harokatnya. Jadi sistem harokatnya itu ketika jim ada idgham bi gunnah ya, itu ada yang kasih syiddah, ada yang nggak kasih syiddah, langsung dia mau fi akhtaun katsirah. Banyak salahnya itu. Saat itu orangnya nggak seneng dengan substandar dapat pengukuhan. Oh, benar kan? Saya Mesir aja bilang substandar banyak salahnya. Padahal yang ngomong tadi nggak paham sistemnya. Jadi bisa waktu walahum itu ada sidahnya. Tapi ada pun alimu wa minan nasbiraba. Ini kan juga sama tajwidnya, tapi kenapa ini nggak dikasih siddah? Dia nggak paham sistem tanda wakaf, tanda kemudian harokat di mushaf Indonesia itu berbeda dengan mushaf yang lainnya. Kalau mushaf yang lainnya itu binaan ala wasli, ya logika sambung. Nah, sementara Indonesia itu binaan ala alamatil waqfi, ya binaan ala alamat tergantung tanda wakaf yang ada. Kalau ada tanda wakaf lam, subhanahu idza, nanti gimana nanti bacanya? Subhanahu enggak panjang dong. Yang ada tanda bendera atau enggak, itu tetap dalam tajwid ya enggak hilang. Gitu. Jadi hukum tajwid itu tidak terfokus pada tanda ininya. Jadi ya jangan itulah. Nah, ini Rasulullah Allahu. Loh, katanya alif itu nggak bisa nyandang harokat. Loh, itu bukan alif, itu hamzah. Loh, hamzah. Iya, kalau alif ya ida itu, idanya itu. Kalau i-nya, ya itu hamzah. Loh, kok mirip dengan alif? Ya memang hamzah itu nggak pernah punya tempat. Kalau ada tempat yang mungkin ditempati, akan ditempati. Alif ditempati, wawu ditempati, ya ditempati. Jadi yang punya harokat itu ya hamzah. Nanti pokoknya kalau nggak setuju itu banyak celah untuk menilai ini. Tapi ya yang punya itu ya punya jawaban juga untuk membantah. Itu yang berguna ya. Jadi memang kalau kesan salah itu saya gini, akhir-akhir itu nggak tahu ini trader saya mungkin. Ini jangan ditiru ini. Kalau saya nunggu itu nunggu kalau nggak ngaji. Alah, kumpulan ini dulu ini bisa Allah. Gue yang salah bisa Allah berhenti. Tapi gini loh, ini bukan dia, tapi gini loh. Saya juga kan gini biasa itu, saya setor karena saya memahami guru itu kadang menyimak banyak. Kalau hari ini tidak disimak, maksudnya tidak tersimak, tidak terdengarkan bahwa itu bacaan salah, yakin pada suatu hari itu pasti didengarkan. Tunggu waktu saja. Pokoknya wong ya tadi kesalahan ini Al-Quran itu milik Allah, pasti kesalahan itu nggak akan bertanam. Kalaupun kita salah baca sekarang belum ketemu, terus jangan suruhan ke gurunya. Ini saya sekarang guru sekarang pada anak harus iman kelihatan lagi. Ya nggak begitu ya, gitu aja lah. Bikin ringan aja, bikin ringan. Kalaupun ada orang yang salah ya, orang yang salah ini nggak direkam kan? Enggak. Kalau nanti direkam nanti bahaya. Karena ingat ada kiai-kiai yang sering nunggu itu jadi kalau begitu ringan hidup ini, jadi nggak terlalu membebani. Pokoknya kalau kita nunggu terus ada santinya nggak ada, kita mikir sampai sakit ya. Tapi nggak mikir nggak bisa juga. Tapi setidaknya diberikan lah biar bisa lebih gemuk lagi. Tadi saya sama awap ini. Kemana aja ini? Dan silakan ada ya kalau sih, ayo tambahin lah. Tambahin. Baik. Saya menambahkan ini dari terakhir ya, yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pekerja ya, pada kalimat ini itu pengalaman kami, karena sekarang kami juga sedang mencoba mempersiapkan mushaf untuk diedarkan di Malaysia.
di Malaysia itu kan yang menggunakan mushaf yang persis seperti mushaf Madinah gitu ya. Nah kalimat kayak tadi jazaa'anil husna atau muhadibnahu itu kan tanda nun itu tidak ada. Nah sehingga itu memang bagi masyarakat awam di sana sama lah gitu ya. Ketika kita mengenal Malaysia itu lebih Islamis gitu ya. Padahal ya di sana juga banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah bagi orang-orang awam betul ketika membaca tadi jazaa'anil husna itu jadi jazaa'al husna atau intaraka khaironil wasiyah jadi khairul wasiyah gitu ya. Maka itu menjadi suplemen yang diletakkan di border persis seperti ain gitu ya, tanda ain atau tanda wakaf lazim seperti itu. Itu keterangannya disimpan di situ gitu. Sehingga kayak tadi jaza amil itu ya cara membacanya itu jadi suplemen di sana. Nah mungkin apakah juga memungkinkan tadi apakah kita tidak jadi ranah penerbit ataupun mungkin lajnah bisa ya tadi kayak gunanya gitu, apakah bisa mungkin di lajnah itu diletakkan di situ kayak tadi itu nih menjadi cara membacanya ada di situ begitu ya, atau ya itu jadi penerbit aja yang menjadi istilahnya yang kreatif begitu. Ya, selama ini gitu ya. Kalau menurut logika orang Cina itu nggak perlu semuanya. Saya dulu gini, apalagi gini, saya menghormati beberapa teman-teman yang ngajinya sempurna gitu ya. Ini untuk membelain teman-teman yang nggak bisa baca. Jadi kalau dalam logika orang yang ngerti seperti Gus Hasim tidak ngerti gitu ya. Terus Quran nggak ada apa-apa, nggak ada salahnya, tapi sehingga mereka kadang-kadang itu ulama yang kadang-kadang keras. Ini Quran translasi apa gunanya ini gitu. Tapi beliau nggak memperhatikan bahwa banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tanpa bantuan itu. Saya dulu pernah ke Malang itu, kok yang dilarang orang itu ketemu saya dan ngomong ke saya waktu itu, cari Quran, Pak, saya pengen cari Quran yang itu loh, yang enak ada translasinya itu loh. Itu masyarakat ya. Waktu itu ya jelas-jelas sudah banyak surat ada tidak setuju translasi karena translasi ini semakin membuat orang salah, ya. Semakin membodohkan gitu. Kalau kita bicara diam, iya, ya. Tapi nyatanya di lapangan nggak sampai ada Quran barunya dari Amazon gitu. Arabnya itu bagi orang yang itu nggak kebayangkan, tapi saya mulai membayangkan, iya yang Quran itu loh miliknya semua orang, sehingga seluruh orang itu berhak untuk mengakses Al-Quran dengan cara semudah yang mereka mampu. Sekarang ini trennya memang Quran translasi yang paling laku. Ya, yang biasanya di beberapa negeri itu ada itu yang dulu Latin, itu yang paling sampai jutaan cetaknya di masyarakat. Berarti kalau Gus Hasim pengen ngelarang kan ya, atau yang pengen ngelarang nggak pernah berfatwa. Kalau ada yang pengen ngelarang, coba itu ada jutaan orang yang tidak bisa membaca Quran. Sekuat apa kemampuan kita untuk mengajar mereka seperti apa? Itu salah satu cara. Termasuk tadi penambahan itu sudah dilakukan oleh penerbit Ituni, penerbit Kudus. Ituni untuk membaca tidak itu penambahan. Tapi kalau di Lajnah karena tenaganya nggak banyak ya. Terus nanti kalau ya nggak sedikit penerbit aja deh yang melakukan translasi, silakan penerbit. Kita hanya memfasilitasi sambil menjawab tadi yang nggak setuju, ya nggak setuju. Saya sekarang itu agak longgar itu ya. Dulu saya nggak membayangkan, dulu itu ada misal yang dipakai di garis begini. Ini masalah dulu kita perasaan saya ngafal itu nggak begini apa. Macam-macam. Tapi herannya itu kurang dari bestseller. Iya ya gitu. Berarti ya nggak bisa. Kita itu kalau dengan Quran jangan pakai Quran kita. Pakailah ukuran orang-orang yang tidak seberuntung kita yang sudah diajari. Jadi menghormati. Jadi kalau ada Quran variasi itu luar biasa. Di Indonesia itu nomor 1. Kalau dibawa ke Mesir atau ke Saudi kita haram semuanya itu. Haram semuanya itu.
Hebat di sini. Tapi ya karena beragamnya. Malaysia itu juga agak kaya, mereka pakai Madinah itu masyarakatnya duanya yang gunakan mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia meskipun datang ke sana secara agak itu ya nggak resmi gitu ya. Kalau resmi nggak bisa itu kan. Tapi bisa masuk ke sana. Tapi mushaf ke sana itu ya Quran Madinah persis, nggak ada kajian apa-apa di sana. Berbeda dengan Indonesia ini. Di Indonesia itu menurut saya luar biasa, luar biasa. Makanya ya dengan kita mengkaji ini kita menghargai bahwa di balik murah standar ini ada kebijaksanaan yang luar biasa yang dipertimbangkan oleh ulama untuk mempertimbangkan masyarakat pembaca kita. Makanya kalau ada teman-teman yang baru itu kok semua apa ganti dengan ke Madinah suruh itu dulu deh. Itu karena ada tren begitu, kelihatannya kok paling benar gitu. Ada yang enggak. Silakan. Yang ada. Oh iya. Ini apa terkait dengan non-wiqayah itu tidak seluruh font mempunyai sistem itu. Ya. Apalagi apa seperti orang TV itu backgroundnya orang umum semuanya. Bahkan jangankan orang TV, penerbit Indonesia yang layak motor itu banyak yang nggak ngerti Arab. Ya motornya dia pinter lewat urusan ITB lewat Al-Quran itu banyak. Jadi nun kecil itu hanya di Al-Quran, fontnya hanya ditemukan nanti di Islam di mushaf standar. Karena itu kalau di TV ya font yang dipunya itu ya apa? Kalau malah ada nih Muhammadan itu nunnya ya sama dengan hurufnya itu. Itu dari tasnya. Ya kan ada Muhammadan gitu. Iya Muhammadan Dari tasnya. Tidak ada yang pakai nun kecil, ada yang nun besar. sama. Iya, karena nggak ada fontnya. Kalau orang yang tahu font Isaac Misbah, ya enak, iya. Yang ada di sana. Iya. Fotonya nggak ada. Oh, Itu di Ada Trans Trans TV ya. di channelnya Trans TV. Harusnya Trans TV nanti. Iya bisa. Kalau seandainya gini biasanya kalau ke TV misalkan, kalau seandainya lewat lajnah biasanya kirim surat nih ya, kirim surat. Itu lajnah akan berdasarkan pengaduan itu mengirim surat ke TV atau mana yang dulu kan sempat yang salah di Metro ya. Metro yang ngajar yang nulisnya jumlahnya itu tahu ya jumlahnya. Nah saat itu langsung Pak Mufris waktu itu kan Pak Mufris ada BSG juga langsung masuk. Jadi setelah itu yang di Metro itu semua acara-acara yang berbau agama itu melibatkan. Biasanya setelah ada kejadian baru kemudian gitu ya nggak apa-apa pokoknya ya viral gitu. Ya itu kan yang nggak tahu juga kalau salah ya. ini ke Ustaz Salim mau disampaikan. Pakai surat biasanya pakai surat ya. Lebih kuat seandainya itu ada itu ya kirim surat kan banyak kerajinan di TV ini putar setiap ada misalkan gitu ya. Nanti akan diteruskan. Biasanya kalau ada surat dari lembaga resmi itu lebih akan dipertimbangkan. Ya, Al-Quran itu milik kita bersama. Kalau ada salah ada apa, biasanya sampaikan dengan cara yang bijaksana, ya, dengan cara yang bijaksana. Ya, salah satunya mengadukan ke kerajinan. Nanti kerajinan biasanya juga nggak akan rame-rame, nggak akan diviralkan di medsos karena kalau viral itu biasanya lebih banyak manfaatnya. Ya, langsung ditegur. Cukup ya, sudah mau ngopi kan? Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mungkin bisa diberi aplaus teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.